Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Kurniawan Malau. Di sini saya akan membahas tentang VLAN. Yang bagi teman-teman yang tidak tahu, VLAN merupakan materi dari pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan atau yang disingkat dengan IJR. Nah, materi ini saya ambil dari Pak Rahmat Santi Lubis yang mengajar di SMK Telkom. Bapak tersebut telah mengirimkan saya dalam 3 bentuk penjelasan VLAN. Yang pertama dalam bentuk video, yang kedua dalam bentuk pendapat orang lain, yang ketiga dalam bentuk pendapat Bapak tersebut. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendapat Bapak tersebut. Bagi yang teman-teman tidak tahu, ini menurut saya ya, perbedaan LAN dengan VLAN itu adalah LAN bekerja pada domain broadcast tunggal. Itu LAN itu untuk tunggal ya. Tapi kalau misalnya VLAN itu bekerja pada beberapa domain broadcast. Banyaklah cabangnya pokoknya kalau VLAN-nya. Langsung aja kita masuk ke dalam VLAN menurut pendapat Bapak tersebut. Yang pertama, bentar ya. Administrasi infrastruktur jaringan atau disebut IJR. Sini kita akan memahami administrasi infrastruktur jaringan. Capaian pembelajaran mata kegiatan kita kali ini ialah mengevaluasi VLAN pada jaringan. Nah, seperti yang tadi saya bilang kan, VLAN merupakan materi dari pembelajaran IJR. Tentunya pokok materinya kita akan bahas ialah VLAN pada jaringan. Pertama kita akan menjelaskan pengenalan VLAN dulu ya. VLAN atau Virtual Local Area Network merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan atau menggunakan perangkat lunak atau pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. LAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. Nah, VLAN merupakan memungkinkan beberapa jaringan IP atau jaringan kecil atau disebut subnet berada dalam jaringan switch yang sama agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama. Setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet max yang sesuai dengan VLAN tersebut. Switch harus dikonfigurasikan dengan VLAN dan setiap port dalam VLAN harus didaftarkan ke VLAN. Sebuah port switch yang telah dikonfigurasikan dengan sebuah VLAN tunggal disebut sebagai access port. Nah, ini merupakan contoh dari gambar VLAN. Sini port-portnya harus terhubung dengan switch. Boleh dilihat lebih jelas. Seperti ini gambarnya. Oke, keuntungan menggunakan VLAN. Yang pertama, security. Security keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat oleh tersendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika. Lalu, datanya dibatasi segmennya. Yang kedua, cost reduction. Penghemat biaya dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal untuk mengagregasi jaringan dan efisiensi pengguna bandwidth dan uplink yang tersedia. Yang ketiga, high performance. Pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil, yang tentunya akan mengurangi lalu lintas packet yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Yang keempat, broadcast strong mitigation. Pembagian jaringan ke dalam VLAN yang akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast stream. Hal ini terjadinya karena adanya pembatasan broadcast domain. Yang kelima, improved IT staff efficiency. VLAN memudahkan manajemen jaringan karena penggunaan yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagai dalam segmen yang sama. Yang keenam, simpler project or application management. VLAN menggabungkan para penggunaan jaringan dan peralatan jaringan
untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Selain keuntungan dari keenam tersebut, keuntungan menggunakan VLAN ialah ia dapat bekerja pada untuk membangkitkan kinerjanya LAN. Nah, tadi kan keuntungannya. Sekarang kita bahas jenis-jenis VLAN. Berdasarkan perbedaan pemberian membership, LAN terdapat terbagi menjadi 5. Yang pertama ada port based, yang kedua match based, yang ketiga protocol based, yang keempat IP subnet address based, yang kelima authentication based. Nah, yang pertama itu dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN tersendiri. Apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berfungsi sebagai port trunk atau VTV. Yang kedua tadi, match membership atau mengelompokkan. Pada jenis ini didasarkan pada MAC address. Setiap switch memiliki tabel MAC address setiap di komputer beserta kelompok VLAN tempat komputer itu berada. Yang ketiga, protokol based. Karena VLAN bekerja pada layer 2 atau OSI, maka penggunaan protokol atau IP dan IP extended sebagai dasar VLAN yang dapat dilakukan. Nah, IP subnet yang keempat yaitu IP subnet address based. Selain bekerja pada layer 2, dapat bekerja pada layer 3. Sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Yang kelima, authentication based device atau komputer yang diletakkan secara otomatis di dalam jaringan VLAN yang didasarkan pada autentikasi user atau komputer yang menggunakan protokol 802.1x. Itu merupakan jenis-jenis pada VLAN. Kita masuk pada VLAN ID. Untuk memberi identitas sebuah VLAN, digunakan nomor identitas VLAN yang dinamakan VLAN ID. Untuk menandai VLAN yang terkait, dua range VLAN ID adalah A. Normal range VLAN atau 1 sampai 1005 digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah. Yang pertama, nomor ID 102 sampai dengan 105 digunakan untuk token ring dan VDI VLAN. Yang kedua, ID 1,1002 sampai 1005 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan. Konfigurasi disimpan di dalam file database VLAN, yaitu VLAN DAT. File ini disimpan dalam memori flash milik switch. Yang keempat ialah VLAN Trunking Protocol atau VTV yang tadi, yang membantu manajemen VLAN hanya dapat bekerja pada normal range VLAN dan menyimpan dalam file database VLAN. Nah, itu bagian A, normal range VLAN. Yang kedua kita masuk ke extended VLAN atau 1006 sampai 4094 memungkinkan para server provider untuk memperluas infrastrukturnya kepada konsumen yang lebih banyak. Dibutuhkan untuk perusahaan skala besar yang membutuhkan jumlah VLAN lebih dari normal, memiliki fitur yang lebih sedikit dibanding VLAN normal range. Yang pertama, disimpan dalam NVRAM atau File Running Configuration. Kedua, VTV tidak bekerja di sini. Nah, itu termasuk dalam VLAN ID kan. Nah, sekarang kita masuk ke terminologi VLAN. Berikut ini terminologi di dalam VLAN. Yang pertama ada VLAN data. VLAN data adalah VLAN yang dikonfigurasikan hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user, dipisahkan dengan lalu lintas, data suara, ataupun manajemen switch.
Seringkali disebut dengan VLAN pengguna atau user VLAN. B. VLAN default. Semua port switch pada awalnya menjadi anggota VLAN default. VLAN default untuk switch Cisco adalah VLAN pertama. VLAN pertama tidak dapat diberi nama dan tidak dapat dihapus. Yang ketiga, VLAN native. Native VLAN atau disebut dengan native VLAN dikeluarkan untuk port trunking 802.1q. Port trunking 800.1q mendukung lalu lintas jaringan yang datang dari banyak VLAN atau digit traffic. Sama baiknya dengan datangnya dari sebuah VLAN on-target. Port trunking 802 atau 1q menempatkan on-target traffic pada native VLAN. D. VLAN Management. VLAN Management adalah VLAN yang dikonfigurasikan untuk manajemen switch. VLAN pertama akan bekerja sebagai manajemen VLAN jika tidak mendedikasikan VLAN khusus sebagai VLAN manajemen kita dapat memberi IP address dan subnet mask pada VLAN manajemen sehingga switch dapat dikelola melalui HTTP, Telnet dan Telnet SSH dan SNMP. Yang kelima ada VLAN Voice. VLAN yang dapat didukung Voice over IP atau VoIP. VLAN yang dikhususkan untuk komunikasi data suara. Nah, sekarang kita masuk ke tipe-tipe koneksi VLAN. Yang pertama, kita dapat dibagi menjadi tiga koneksi VLAN, yaitu yang pertama ialah trunk link, yang kedua access link, yang ketiga hybrid link. Hybrid link merupakan golongan dari pergabungan antara trunk link dan access link. Yang kita masuk ke prinsip kerja VLAN. VLAN dapat di prinsip kerja yang pertama ialah filtering database, berisi informasi tentang pengelompokan VLAN yang terdiri dari yang pertama static interface, yang kedua dynamic interface. Nah, static interface ini dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu static filtering interface yang memspesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim atau dibuang atau juga dimasukkan ke dalam dynamic interface. Yang kedua, nilai static registration interface memspesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim ke suatu jaringan VLAN dan port yang bertanggung jawab untuk jaringan VLAN tersebut. Nah, sama dengan VLAN dinamis dapat dibagi menjadi tiga. VLAN dinamis yang pertama ialah dynamic filtering interface, memspesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim atau dibuang. Yang kedua, group registration interface, memspesifikasikan apakah suatu data yang dikirimkan ke suatu grup atau film tertentu akan dikirim atau diteruskan atau tidak. Yang ketiga, dynamic registration interface atau menspesifikasikan port yang bertanggung jawab untuk suatu jaringan VLAN. Nah, itu merupakan yang bagian filtering database atau prinsip kerja dari VLAN. Yang kedua yaitu tagging. Saat sebuah data dikirimkan, maka harus ada yang menyatakan tujuan. Nah, data tersebut atau disebut VLAN tujuan. Informasi ini diberikan dalam bentuk stack header, sehingga informasi dapat dikirimkan ke user tertentu atau user tujuan. Di dalamnya berisi format MAC address, sehingga dari tag header. Jenis-jenis dari tag header ialah merupakan yang pertama ialah tag Ethernet frames tag header, yang kedua token ring and fiber distribution data interface atau FDDI tag header networking.